Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ketut Ayu Julia Stayani atau bisa dipanggil juga Ayu dari kelas 6B D4 Akuntansi Perpajakan, yaitu di Politeknik Negeri Bali. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan ISPT, yaitu SPT 1771 atau bisa dibilang SPT PPh Badan. Nah, untuk lebih lanjut, yuk kita lihat bagaimana cara penggunaannya dari mulai login sampai SPT-nya jadi. Tolong disimak ya. Oke, baik. Jadi di sini buat teman-teman yang sudah download ISPT PPh 1771 versi 1.0, yaitu di DJP Online. Nah, ketika teman-teman sudah download semua filenya itu, nah, teman-teman tinggal buka aplikasinya. Nah, akan muncul gambar tampilan seperti ini. Nah, setelah itu, kita harus connect ke database terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, ada beberapa jenis connect database. Nah, jadi teman-teman di sini wajib untuk connect database-nya itu di DB1771. Karena ini merupakan database yang sudah disediakan langsung di aplikasinya. Jadi, teman-teman bisa pilih database yang ini. Lalu klik OK. Nah, setelah itu akan muncul login, yaitu menggunakan username, yaitu teman-teman harus ingat username itu adalah administrator dan passwordnya itu adalah 123. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu teman-teman bisa terlebih dahulu untuk mengisi identitas atau profil wajib pajaknya ya. Nah, sebelumnya teman-teman harus isi dulu profilnya. Nah, karena di sini saya sudah isi sebelum menggunakan aplikasinya. Jadi buat teman-teman yang baru buka atau baru mengisi itu wajib untuk mengisi NPWP, lalu nama wajib pajaknya, dan juga sampai di jenis laporan keuangan. Jadi teman-teman ini catatan penting bahwa untuk connect ke ISPT ini kita harus menggunakan NPWP real ya, atau NPWP yang sebenarnya dari wajib pajak itu sendiri. Sehingga teman-teman bisa connect ke ISPT-nya. Lalu jangan lupa pula KLU-nya, jenis usaha dan juga jenis WP-nya, dan juga jenis laporan keuangannya. Jadi ini akan connect langsung ke lampiran khusus di ISPT-nya. Oke, tinggal ditutup. Setelah itu kita di sini sudah ada beberapa menu, yaitu kita pilih klik program. Nah, di sini ada pilihan yaitu teman-teman mau buat SPT baru atau buka SPT yang sudah ada. Buka SPT yang sudah ada berarti teman-teman sudah buat SPT baru sebelumnya, lalu tinggal dibuka seperti itu. Nah, karena di sini saya sudah bikin SPT, contoh seperti ini buat SPT baru. Nah, di sini sudah disediakan tahun pajaknya dan pembetulan keberapa. Nah, perlu dicatat juga bahwa di sini tahun pajak untuk versi ISPT 1.0 ini itu tahun pajaknya tidak boleh melebihi dari tahun 2023. Jadi teman-teman hanya boleh di bawah dari tahun 2022 aja. Nah, di sini saya buatnya tahun 2010 agar lebih mudah. Saya tinggal klik buat. Setelah buat, kita buka SPT yang sudah ada. Nah, ini dia, sudah muncul. Lalu kita tinggal buka. Buka SPT yang diedit kembali atau direvisi. Klik OK. Nah, ini sudah terbuka ISPT-nya yang di tahun 2010. Oke, jadi, nah selanjutnya yaitu menu yang kita buka itu adalah SPT PPh. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat di sini ada lampiran khusus, ada juga lampiran SPT-nya, lalu ada pula SPT PPh wajib pajak badan dan juga transkrip kutipan nilai dan juga daftar SSP-nya. Nah, di sini ada transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, seperti biasa, teman-teman dalam pengisian SPT kita pasti memulainya dari pengisian dari belakang terlebih dahulu, baru kita ke induknya. Nah, transkrip kutipan elemen laporan keuangan ini merupakan lampiran khusus yaitu 8A2. Nah, jadi di sini teman-teman otomatis
lampiran khususnya itu adalah 8A2 karena kita mengisi di profilnya itu bahwa PT Pesona ini merupakan perusahaan dagang. Jadi ISPT akan langsung connect ke lampiran khusus 8A2-nya. Jadi teman-teman tidak perlu susah-susah untuk milih apakah dia 8A2, 8A1, atau 8A3. Jadi sini sudah terlihat, kita tinggal mengisi neraca, kemudian neraca kewajibannya, lalu laba ruginya, dan juga ada hubungan istimewa. Nah, jadi kasus kita itu adalah PT Pesona Bali. Nah, di mana soalnya itu sebagai berikut. Itu sudah ada di Excel, kita sudah bahas di kelas. Nah, jadi kita di sini hanya fokus untuk pengisian ESPT-nya saja. Nah, di sini sudah ada laporan laba ruginya. Nah, jadi laporan ini kita masukkan ke dalam lampiran khusus di 8A2. Nah, di sini. Jadi kita masukkan penjualan bersihnya 22 miliar sekian, dan juga kita masukkan nilai pembeliannya, saldo barangnya, kemudian saldo barang akhir. Nah, yang berwarna krim ini merupakan otomatis ya teman-teman, jadi kita tidak bisa mengisi secara manual, jadi ini hasilnya akan otomatis, kemudian laba kantornya juga akan otomatis. Nah, jadi selain berwarna krim-krim ini kita bisa isi secara manual. Nah, semua angka-angka yang kita dapat ini adalah merupakan angka-angka yang ada di Excel yang kita sudah hitung. Jadi intinya adalah kita memasukkan semua laporan laba rugi yang ada di komersial. Hingga kita menemukan laba bersihnya sebesar 1 miliar 59.727.890 seperti itu. Karena tidak adanya hubungan istimewa, maka kita tidak perlu isi, jadi kita tinggal klik simpan. Nah, setelah kita mengisi lampiran 8A2, kita lanjut mengisi di lampiran khusus. Nah, di sini ada daftar cabang utama perusahaan. Nah, apabila perusahaan itu merupakan cabang utama, maka kita perlu mengisi di lampiran khusus tersebut. Namun, karena berdasarkan soal, di sini tidak adanya lampiran khusus untuk cabangnya, maka kita tidak perlu isi. Kita tinggal tutup. Berdasarkan soal yang telah diberikan, jadi kita di sini hanya mengisi di bagian yaitu daftar penyusutan amortisasi fiskal. Ini merupakan lampiran 1A. Nah, di sini ada penyusutan. Nah, berdasarkan soal terdapat penyusutan secara fiskal sebesar 75 juta dan juga secara komersial 50 juta. Nah, jadi teman-teman di sini tinggal masukkan jenis hartanya, kemudian dia kelompok harta keberapa, lalu nama hartanya, tahun perolehan, dan juga harga perolehan hingga nilai sisa buku. Sampai ketemu penyusutan fiskalnya itu sebesar 75 juta. Nanti akan muncul di jumlah penyusutannya, yaitu sebesar 75 juta. Nah, untuk jumlah penyusutan komersial, ini kita isi secara manual. Jadi tinggal diketik 50 juta, seperti itu. Untuk yang 75 juta ini kita tidak bisa diklik, tidak bisa kita isi manual, jadi ini otomatis didapat dari daftar penyusutan fiskalnya. Hingga dapat selisih untuk penyusutannya itu sebesar 25 juta. Seperti itu. Karena di sini tidak ada amortisasi fiskal, maka kita tidak perlu mengisi amortisasinya. Jadi kita tinggal tutup. Oke. Nah, dari berdasarkan soal itu, kita di lampiran khusus kita hanya mengisi di lampiran khusus 1A saja, yaitu di bagian daftar penyusutan amortisasi fiskal. Selanjutnya, kita lanjut ke lampiran SPT-nya. Nah, dimulai dari lampiran formulir 1771/6. Nah, ini merupakan berdaftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Nah, jadi berdasarkan soal, itu terdapat
daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi yaitu dari PT Laba-Laba Jalan Sunset Kuningan. Di mana penyertaan modalnya itu adalah sebesar 1 miliar sejum. Jumlah persennya itu sebesar 10%. Jadi jumlah penyertaan modalnya apabila ada penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, maka teman-teman wajib untuk mengisi di bagian kolom ini. Ini nanti akan otomatis jumlah penyertaan modalnya sekian. Itu apabila ada daftar pinjaman atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi, maka diisi. Itu tinggal klik tinggal klik baru, dan teman-teman bisa isi pinjamannya seperti apa, lalu NPWP-nya berapa, hingga dia jumlah pinjaman dan tahun, hingga bunga kertasnya. Begitu pula dengan daftar penyertaan modalnya, teman-teman tinggal klik baru, lalu di sini teman-teman akan mengisi input penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengisi lampiran formulir 17715. Di sini merupakan daftar pemegang saham atau pemilik modal. Nah, teman-teman di sini adalah merupakan daftar pemegang saham atau pemilik modal dari perusahaan. Nah, jadi di sini berdasarkan soal kita sudah lihat di informasi perusahaan itu ada pengurus dan juga para pemegang saham. Jadi semua ini kita masukkan ke dalam ISPT. Caranya bagaimana? Yaitu tinggal klik baru. Nah, karena di sini saya sudah isi, jadi teman-teman saya tidak bisa mengisi kembali karena saya sudah simpan. Nah, di sini ketahui bahwa jumlah modal disetor sudah sama dengan jumlah modal yang disetor, sehingga tidak boleh dimasukkan data lagi. Ini ya, di jumlah modal disetor ini sudah sama hasilnya. Jadi tidak bisa diisi lagi ataupun diubah lagi. Kecuali teman-teman mau ubah pilih data, misalkan ini mau diubah. Nah, jadi kalau misalkan kalian belum input apapun, jadi misalkan klik baru akan muncul seperti ini cara menginputnya. Jadi masukkan modal disetor penuhnya berapa, lalu nama NPWP-nya, dan nama pemegang saham, alamat, hingga jumlah modal pemegang saham yang disetor. Dan juga dividennya berapa. Setelah itu kita simpan, klik OK. Nah, begitu juga seterusnya akan klik baru sampai dia menemukan jumlah modal disetornya itu yaitu sebesar 10 miliar. Seperti itu. Kemudian untuk daftar susunan pengurus dan komisaris juga sama, yaitu kita tinggal klik baru ya di sini. Nah, akan muncul input pengurus dan komisaris. Jadi kita masukkan NPWP, nama pengurus, alamat, dan juga jabatannya. Seperti itu. Seperti itu cara pengisian untuk lampiran 5 untuk SPT 171. Setelah itu kita tinggal klik ini. Selanjutnya lampiran diisi adalah lampiran 4 atau penghasilan yang dikenakan PPh final atau tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini sudah muncul ya. Ini ada halaman satunya dan juga ada halaman 2. Oke, jadi di sini di 171 lampiran 4 halaman 1 ini merupakan bagian A atau penghasilan yang dikenakan PPh final, dan untuk yang di halaman 2 itu adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi apabila ada penghasilan yang dikenakan final, kita masukkan di sini itu berapa DPP-nya, lalu PPh terutangnya dan juga tarifnya, sehingga didapatkan jumlahnya sekian. Jadi berdasarkan soal itu kita di soal itu ada PPh final. Maaf, kita lihat di Excel. Nah, di sini ada koreksi. Nah, ada 2 objek PPh final dan 1 objek bukan merupakan objek pajak. Nah, jadi ini kita masukkan ke dalam ISPT. Nah, di sini.
Itu ada bunga, tabungan, dan juga ada persewaan atas tanah. Selanjutnya di halaman 2 ini terdapat dividen. Berdasarkan aturan pasal 4 ayat 3 itu huruf F Undang-Undang PPH, itu dividen itu bukan termasuk objek pajak. Kita asumsikan bahwa dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia sehingga bukan merupakan objek pajak. Setelah melakukan input terhadap lampiran 4 ini, kita tinggal klik simpan. Selanjutnya kita lanjut mengisi lampiran 3, yaitu kredit pajak dalam negeri. Nah, berdasarkan soal, diketahui bahwa di sini sudah terdapat kredit pajak dan juga bukti potong yang diperoleh. Itu ada pasal 22, pasal 23, dan juga pasal 4 ayat 2 dan juga pasal 25. Nah, untuk kredit pajak luar negeri kita masukkan PPH pasal 23, karena pasal finalnya kita sudah masukkan di lampiran 4, jadi kita masukkan yang kita masukkan di lampiran 3 ini hanyalah PPH 22 dan juga PPH 23. Jadi kita contoh cara pengisiannya itu misalkan kita klik baru. Nah, di sini kita input kredit pajak dalam negeri. Yang pertama kita masukkan jenis PPH yang dipotong, itu PPH berapa, lalu cara pembayarannya apakah dipungut sendiri atau dipungut pihak lain. Selanjutnya yaitu nomor bukti potongnya berapa, lalu jenis penghasilan. Nah, di sini ada badan usaha, impor, dan lain sebagainya. Lalu jumlah penghasilan bruto, kemudian PPH yang dipotong berapa, ini kita isi manual, dan juga tanggal bukti, dan juga NPWP pemungutnya. Lalu kita klik simpan seperti itu. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Akan ada nama, jenis penghasilan, objek pajak, dan juga PPH yang dipotong. Seperti itu cara pengisian untuk lampiran 3-nya atau lampiran kredit pajak dalam negeri. Oke, tinggal kita tutup. Setelah pengisian itu kita lanjut mengisi lampiran 171. Nah, ini merupakan perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan juga biaya dari luar usaha. Nah, semua ini kita masukkan yaitu dari laporan secara komersial. Nah, semua yang ada di laporan laba rugi kita masukkan ke dalam sini. Baik berapa pembelian barang dagangnya, lalu gajinya, lalu persediaannya, pada presiden akhir, sehingga kita menemukan HPP-nya sekian, lalu biaya usaha lainnya sekian. Nah, biaya dari luar usaha berapa, sehingga jumlahnya dapat sekian. Ini disesuaikan dengan soal teman-teman masing-masing, lalu kita masukkan ke dalam kategori apakah dia merupakan gaji, apakah dia merupakan biaya, dan juga apakah dia merupakan pembelian bahan. Seperti itu. Berdasarkan soal yang saya kerjakan, itu hanya mengisi bagian laporan laba rugi saja. Kita tinggal input ke dalam lampiran 2 ini. Setelah itu kita tutup. Selanjutnya kita mengisi di lampiran 771, lampiran 1. Nah, di sini ada 3 halaman. Halaman pertama itu merupakan penghitungan penghasilan untuk komersial, kemudian luar negeri, dan juga penghasilan itu komersial. Sampai dia penghasilan dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak. Halaman 2-nya itu merupakan penyesuaian fiskal positif, dan halaman 3 itu merupakan fiskal negatifnya, lalu fasilitas penanaman modal, kemudian ada penghasilan fiskal. Nah, jadi di lampiran 1 ini, di halaman 1, kita tinggal mengisi beberapa penghasilan itu komersial di dalam negeri. Ini kita tinggal masukkan saja baik di bagian laporan laba rugi, yaitu di sini. Nah, bagian pertama. Nah, di bagian ini kita masukkan ke dalam ISPT, teman-teman. Jadi kita masukkan peredaran usahanya berapa, HPP-nya berapa, lalu biaya usaha lainnya sekian, sehingga mendapat penghasilan itunya sebesar 1.312.000.000. Lalu penghasilan dari luar usahanya juga berapa, dan juga ditotalkan saja, kemudian biaya dari luar usahanya juga, sehingga mendapat penghasilan itu dari luar usaha itu sebesar 310 juta. Sehingga mendapatkan jumlahnya itu merupakan minus 1.002.000.000 rupiah.
Apabila ada penghasilan itu komersial luar negeri kita masukkan, apabila tidak ada kita kosongkan. Ini sudah didapat ya dari lampiran khusus 7A, namun tadi kita tidak ada mengisi lampiran khusus 7A, jadi ini kosong. Selanjutnya dapat penghasilan itu komersial sebesar 1,2 juta rupiah. Nah, kemudian ada penghasilan yang tidak dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Nah, kira-kira ini yang mana? Nah, jadi berdasarkan soal itu sudah ada ya. Nah, di sini. Yang tadi kita masukkan ke PPh final, kita masukkan DPP-nya sebesar 310 juta. Ini tinggal ditambah 100 tambah 200, ini tinggal tambah 10 juta. Dapat 310 juta. Seperti itu. Lanjut di halaman 2, penyesuaian fiskal positif. Nah, teman-teman, sebelum kita mengerjakan SPT 171 badan ini, kita tentu harus melakukan yang namanya koreksi fiskal. Jadi berdasarkan soal yang sudah saya bahas, di sini sudah ada beberapa koreksi fiskal positif, yaitu di bagian gaji, tunjangan, pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sudah ada aturannya ya teman-teman, bisa dibaca. Intinya kita masukkan penyesuaian fiskalnya positif, fiskal positifnya berapa. Dan untuk kategori-kategorinya itu terserah teman-teman atau berdasarkan asumsi teman-teman, dia cocoknya masuk kemana, seperti itu. Lanjut di halaman 3, begitu pula dengan penyesuaian fiskal positif. Maaf, penyesuaian fiskal negatif. Jadi teman-teman tinggal masukkan, apabila ada penyesuaian fiskal negatif, kita tinggal masukkan ke dalam ini. Nah, khusus untuk penyusutan ini sudah ada ya, ini sudah connect ke lampiran 1A. Begitu pula dengan yang di fiskal positif juga sudah ada. Nah, di sini penyusutan komersial. Karena dia di sini fiskalnya lebih besar daripada penyusutan secara fiskal lebih besar daripada komersial, maka dia di bagian penyusutan fiskal negatif sebesar 20 juta. Lanjutnya, apabila ada fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan itu, kita tinggal itu sudah ada di lampiran khusus 4A, namun tadi kita tidak ada pengisian di lampiran khusus 4A, jadi ini dikosongkan. Hingga mendapat penghasilan neto fiskalnya itu sebesar 293 juta rupiah. Setelah mengisi semua itu, kita tinggal klik simpan seperti biasa ya. Tutup ya. Oke, selanjutnya yaitu di lampiran terakhir. Yaitu nah di sini. SPT, PPh, PP badan. Nah, ini merupakan lampiran induknya ya, teman-teman. Lampiran induknya, jadi di sini ada bagian pembukuan, kemudian ada bagian A dan C, A sampai C, kemudian bagian C sampai D, dan juga bagian C sampai D, dan juga bagian H. Nah, di bagian pertama ini ada pembukuan. Nah, di pembukuan ini kita lihat adanya pembukuan atau laporan keuangan, apakah dia sudah diaudit. Apabila diaudit tinggal klik ini. Apabila tidak ada, maka kosongkan saja. Tidak diaudit ya, teman-teman. Jadi berdasarkan ini tergantung soal teman-teman sekalian. Nah, karena berdasarkan soal yang saya di sini, karena tidak ada informasi perusahaan bahwa dia sudah diaudit. Nah, tidak ada audit ya, opini auditornya, sehingga klik yang tidak diaudit. Lalu apabila dia diaudit, maka kita perlu masukkan kantor akuntan publiknya, konsultan pajaknya, dan lain sebagainya di bagian ini ya. Apabila tidak ada, kita kosongkan. Lanjut ke bagian A sampai C. Nah, bagian A ini kita masukkan PKP, yaitu penghasilan kena pajaknya. Nah, ini semua sudah terkonek ke lampiran-lampiran yang sebelumnya. Contoh seperti penghasilan fiskal. Nah, ini sudah diisi di lampiran 1171, yaitu di nomor 8 kolom 3. Ini sudah ada ya, 293. Dan juga kompensasi kerugian, karena tidak ada kompensasi kerugian yang kita isi sebelumnya, maka di sini 0. Sehingga dapat PKP-nya sekian. Lalu untuk PPh terutang. Nah, PPh terutang ini kita lihat, nah di sini karena penghasilan brutonya itu di atas 4,8 miliar, sehingga dia di sini ya, kita lihat PPh terutangnya. Karena penghasilan dia tuh di atas 4,8 miliar dan di bawah 5
miliar, maka dia mendapatkan fasilitas dan juga tidak dapat fasilitas. Jadi dia menggunakan pasal 31 PPh 31 E ayat 1. Jadi teman-teman lakukan perhitungan secara manual terlebih dahulu sehingga mendapatkan PPh terutangnya sebesar 73.289.066 seperti itu. Jadi kita ini tinggal isi manual lalu dapat jumlah PPh terutangnya sekian. Selanjutnya kredit pajak. Nah, kredit pajak ini juga kita tidak bisa isi secara manual karena ini sudah terisi otomatis dari lampiran di lampiran 3. Nah, di sini di lampiran 3 jumlah kolom 5 dan juga kredit pajak luar negeri apabila ada. Namun karena di sini tidak ada kita jadi ini sudah 0. Jika mendapat jumlah kredit pajaknya itu sekian 36.400.000. Selanjutnya yaitu nomor 9, PPh harus dibayar sendiri atau PPh yang lebih dipotong atau dipungut. Ini merupakan PPh yang harus dibayar sendiri. Oke, selanjutnya ke bagian C sampai D. Nah, di bagian C sampai D ini, nah bagian C ini merupakan kredit pajak. Jadi PPh yang dibayar sendiri yaitu PPh pasal 25 bulanan. Ini sudah ada di soal. Nah, di sini sudah ada teman-teman PPh pasal 25 yang dibayar tahun 2021. Ini kita masukkan saja angkanya sebesar 25 juta dan juga STP-nya sehingga dapat jumlahnya sekian. Selanjutnya untuk PPh kurang atau lebih bayar. Nah, ini tentu saja kurang bayar karena setelah dihitung-hitung ternyata dia hasilnya itu sebesar 9.389.066. Jadi dia masih kurang bayar. Ini secara otomatis ya sudah terisi karena sebelumnya di bagian A dan C kita sudah isi. Nah, lanjut. Di bagian E ini merupakan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Kita masukkan penghasilan yang menjadi dasar perhitungan. Apabila ada, lalu kita di sini ada PKP-nya, ini sudah otomatis terisi. Lalu kredit pajak pajak yang lalu atas penghasilan ini kita isi secara manual dan juga PPh yang terutangnya juga kita isi manual. Sehingga mendapat angsuran PPh-nya itu sebesar 946.466.000. Selanjutnya yaitu kita mengisi PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. PPh finalnya yaitu sekian 22 juta, ini didapat dari lampiran 4 ya teman-teman, dan juga di penghasilan tidak termasuk objek pajak itu juga kita dapat dari lampiran 4. Jadi ini sudah otomatis terisi teman-teman, jadi tidak perlu pusing-pusing untuk mencari atau mengisi secara manual. Nah, singkat, lalu setelah mengisi ini kita lanjut ke bagian H. Nah, bagian H ini tinggal kita mencantumkan lampiran-lampiran yang dilampirkan dalam SPT 171 ini. Kita tinggal centang ada laporan keuangannya, transkripnya, daftar penyusutan, hingga perhitungan kompensasi. Nah, jangan lupa tanggal lapornya yaitu 30.04.2010. Ini merupakan batas akhir pelaporan SPT PPh Badan. Tinggal kita klik simpan. Oke, setelah kita mengisi lampiran induk, nah di sini akan langsung muncul di bagian SSP. Nah, daftar SSP. Nah, ini. Jadi, nah setelah kita mengisi induk, kita wajib untuk input SSP atau surat setoran pajak yang harus dibayar ya. SSP pelunasan pasal 29 kurang bayar. Nah, di sini kita ada detail wajib pajaknya, NPWP berapa, ini sudah otomatis ya. Ini data pribadi dari identitas dari wajib pajak, lalu kita di sini ada kode mapnya itu otomatis, lalu kode jenis setoran. Ini ada banyak, apakah dia menasabah PPh 25 atau tahunan PPh Badan, nah seperti itu. Dan ini merupakan tahunan PPh Badan, maka ini kita pilih 100 harusnya. Nah, di sini ya 200. Nah, uraian pembayaran ini sudah otomatis terisi. Lalu kita masukkan NTPN-nya. Nah, kita bebaskan saja berapa, misalkan ini 16 digit. Lalu jumlah pembayarannya berapa? Ini kita masukkan sesuai dari SPT induk yang tadi ya. 9.386.066.
Lalu tanggal setornya yaitu pada tanggal kita setor pada tanggal misalkan 30 April 2010 seperti itu. Kita tinggal cari di sini ya. Nah, di sini misalkan. Oke. Seperti itu ya. Kalau misalkan sudah isian TPN, maka di sini akan otomatis simpan. Tapi karena sini sudah isi misalkan. Nah, seperti itu contohnya. Maka klik simpan. Karena ini saya sudah isi, jadi tidak perlu isi simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini daftar SPP-nya. Seperti itu. Nah, setelah kita bayar, maka kita isi juga di sini. Maka otomatis akan terisi daftar SPP yang telah dibayar. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman, nah tadi saya lupa jelaskan bahwa tadi itu untuk pasal 31-nya itu, nah di sini kita bisa setting tarif ya teman-teman. Nah kalian bisa setting tarifnya yaitu sebesar sesuai aturan. Misalkan untuk tarif PPh Badan, tarifnya, nah untuk tahun 2023 itu tentu tarifnya sudah berubah ya. Tarifnya itu sebesar 22%. Untuk tahun 2010 itu masih menggunakan tarifnya yaitu 28%. Jadi teman-teman boleh mengubah ya. Nah, di sini. Simpan tarif angsuran PPh. Jadi teman-teman sudah bisa ubah tarif PPh Badannya. Seperti itu sesuai dengan aturan ataupun sesuai dengan tahun teman-teman membuat SPT Badannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi SSP, nah di sini teman-teman boleh melakukan menu cetak SSP atau lapor data SPT ke KPP. Mencetakan. Nah, di sini teman-teman boleh pilih ya. Nah, di sini. Nah, tinggal teman-teman melakukan cetakan atas SPT-nya. Seperti itu, atau SPT induk. Nah, di sini sudah bisa. Oke, teman-teman tinggal klik lalu bagian mana yang teman-teman mau cetak, tinggal dicetak saja. Seperti itu. Oke, teman-teman, sekian dari pengisian ISPT 171 khususnya PPh pasal 22 atau wajib pajak badan. Nah, di sini sekedar info untuk sekarang ini teman-teman tidak perlu menggunakan ISPT, jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya e-form ya. Nah, jadi e-form itu teman-teman bisa langsung masuk ke DJP online-nya, lalu teman-teman boleh menggunakan e-form dengan cara mendownload Adobe Acrobat. Itu wajib teman-teman download untuk bisa mengisi SPT e-formnya. Lalu teman-teman boleh juga mengisi secara online yaitu di e-billing-nya. Nah, itu merupakan cara-cara teman-teman untuk bisa lapor SPT badan. Tidak hanya melalui ISPT saja ya. Jadi selain ISPT ada juga beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk melaporkan SPT badan teman-teman. Oke, sekian dulu. Oke, itu dia cara penggunaan ISPT 1771 atau SPT PPh Badan. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman dan mohon maaf bila ada salah kata dan mohon kritik dan sarannya di kolom komentar ya. Sampai jumpa.